Yo, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Nyongsong hari esok. Jadi singkat, masuk. Gak jelas banget itu yang singkat tuh. Tuh ada di situ tuh yang singkat tuh, gak jelas emang. Nah, di segmen kali ini kita akan ada di segmen ngobrol, yaitu ngobrolin bola. Jangan dipleset-plesetin ya, soalnya bau ntar kalau cuma dipleset-plesetin. Oke, kali ini gua dipercaya menjadi host segmen ini. Kita akan ngobrolin bola-bola kayak biasalah. Kita emang di tongkrongan biasanya ngobrolin bola, tapi ini kita lebih terarah aja. Ada topiknya, ntar gua arahin. Ya, kita lihat aja deh keseruan-seruan nanti. Yuk, kita ke tempat teman-teman gua. Kayak gitu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja, Pak? Biasa. Ada apa nih? Ada. Ayo. Meja rapi banget ya. Gimana nih? Masih pada semangat kan? Masih lah. Alhamdulillah. Kasih tau nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Masih aja. Ya udah. Jadi mau apa ini? Kita hari ini mau ngobrol, yaitu ngobrolin bola. Bersama rekan-rekan kita nih. Tapi sebelum masuk ke topik, ada ini nih, ada intermezzo. Iya. Jadi sebelum masuk topik jangan serius amat lah ya. Gimana nih Pras? Apa menurut lu? Ada apa? Terhadap harga minyak yang tinggi nih. Lu kan mak lu warteg nih. Mak dia warteg banget. Warteg mah orang. Warteg mati bukan. Iya, gimana? Gimana apa? Gue penasaran nih sebagai temen nih. Apa dampaknya ke bisnis mak lu ini nih? Iya. Lumayan sangat mempengaruhi lah ya. Yang tadinya sering bikin gorengan, sekarang jadi rebusan. Temper bus, torbus gitu ya. Bawan rebus. Gitu tuh. Ya sangat mempengaruhi turnover cash flow lah. Jadi lumayan sangat pengaruh lah nih emang. Iskandar ada yang mau dibahas apa? Kok perang Ukraina ya? Siap. Waduh, saya bukan expert di bidangnya. Lah ini bukannya kena Rudal. Luar mewek. Masuk ke topik kita yang pertama. Iya. Drawing UCL. Nah, ini dia hasil pertandingan UCL di leg kedua. Tara. Ya, kita mau bahas yang mana dulu nih? Ada yang mengejutkan nggak nih di UCL ini? Banyak sih yang mengejutkan sih. Salah satunya Kayak kekalahan Juventus sama Villarreal. Terus Ajax yang tadinya superior di grup kalah sama Benfica. Sama MU yang banyak digadang-gadang orang bisa menang lawan Atletico malah kalah dengan tipis. Emang siapa yang begadang-gadang? Banyak yang begadang. Soalnya banyak yang begadang antara MU. Jadi sia-sia begadang itu ya. Jadi terima kasih lah sama MU yang sudah menggadang. ada juga nih yang lagi comeback nih, Madrid nih. Jelas. Dia kan fans Madrid nih, garis keras Biasa nih. di comeback. Nyangka nggak dia bisa comeback segitu? Wah, awalnya sih nggak nyangka ya. Pesimis nih. Iya, pesimis lah mainnya. Leg pertama ya. Ya agak hancur lah bisa dibilang. Hancur-hancuran. Ya. Apa nih yang bikin pembeda nih dari leg pertama ke kedua? Yang pasti sih ya lebih ke mental juga ya. Ibaratnya di leg kedua sebenarnya PSG kayaknya emang lebih pede nih ya. Betul. Dengan Mbappe FC-nya dia gitu kan. Ya taktiknya masih sama lah pokoknya lah di leg kedua ini. Cuma agak yang beda ya mungkin penerapan taktik dari Ancelotti nih soal apa ya, pressing lebih ketat lah. Pressingnya ketat aja. Iya, di pertahanannya PSG. Jadi kan kayak emang kita sempat kecolongan duluan kan di babak pertama kan dari golnya si Mbappe ini. Tapi
akibat dari pressing itu yang benar-benar ya bikin tekanan mungkin ya. Oh, jadi sampai akhirnya sih Dari awal sampai akhir atau akhir-akhir doang? Soalnya kan jebolinnya terakhir-terakhir doang tuh. enggak, yang gol pertamanya kan menit 60 hasil dari Benzema ngebegal si Enggak, maksudnya pressing yang lu maksud tuh dari menit pertama atau dari pas Benzema jebolin tuh. Jadi dari awal. Dari awal. Beda sama pas leg pertama. Kalau leg pertama emang kayaknya lebih nunggu gitu, makanya benar-benar di bombardir terus lah gitu kan sama si Mbappe FC ini gitu kan. Mbappe Udin macannya Persija. Iya. Mbappe Udin. Aliudin kali. Terus dari pertandingan Ajax Benfica nih, kayaknya ada yang mau disampaikan nih Iskandar nih. Iya, kalau Ajax Benfica kan sebenarnya kan gue jagoin Ajax nih ya. Sama. Karena kan kita lihat sendiri di grup kan sangat superior gitu Iya. dengan satu striker yang udah cetak banyak gol. Tapi bisa kalah gitu sama secercah Benfica. Seekor. Seonggok Benfica. Bisa kalah gitu. Ibaratnya kan Benfica ini kan backnya back veteran ya kayak Legendnya City. Iya, Legend City. Potong Mendy. Motong. General dia. Aduh. El General kalau di City sebutannya. Oh, beneran. sebenarnya General gitu. General perang. Kan dia kayak apa namanya? Sering cepak kan gitu. Cepak ngehe. Cepak ini. Cepak entot. Oh iya, cepak tit gitu kan. dengan pemain-pemain mudanya Ajax ini nggak bisa menerobos pertahanan Benfica nih. Kan Iya. bingungnya di situ. Mungkin karena masih muda kali umurnya Masih kali muda, usianya masih masih labil, masih permainannya Masih masih konsisten ini. lah. Mungkin Dewi Fortuner tidak Dewi sepihak. Pajero. Dewi Pajero. Pajero. Ibaratnya kan Ajax kita gadang-gadang sebagai kuda hitamnya Liga Champion ya kan. Iya. Jadi kuda putih ya. Jadi ini kuda Pegasus. Soalnya terbang dia keluar Untung nggak kuda lumping. Akan beling ntar. Iya. Dari Liverpool Inter nih. Ini fans Liverpool nih, Abdan nih. Sangat jumawa sekali bisa menang ya. Iya, gimana nih? Mata hitam Iya. Mungkin Game- dari game- Fortuna ya kali lagi di. By the way, ini gelap nggak nih? Enggak sih, masih terang. Jam 12 siang. Gimana? Mungkin Dewi Fortuna lagi mihak Liverpool ya, karena di satu sisi kan Inter Milan ada satu pemainnya yang kena kartu merah. Iya sih. Dan di leg pertama udah menang 2-0, jadi Kesantaian tuh. klub mungkin buat lebih defensif aja untuk megang tiket ke babak selanjutnya. Lebih main aman lah. Main aman. Main aman. Mungkin Iya. lebih ngamanin ini juga kali stamina buat main di Premier League. Iya, karena Iya. salah kan satu nggak masuk starting Starter, dan iya. up. Iya. Jadi lebih rotasi dari leg 2 kan. Tapi menurut lu nih, dari permainannya tuh terlalu santai nggak sih? Nyampe dia tuh Nyantai. nyampe kebobolan. Jogging. Enggak sih, Temennya ada yang masih stretching malah sekarang. Segini-gini. udah mulai loh. Habis jogging nyari bubur sama nasi uduk ya kan. Udah 2-0 soalnya. Saya jogging nasi Salah kan belum starter makan nasi uduk dulu sama dia jogging. Mana makan nasi padang. Pagi-pagi makan nasi padang. Santai nggak Dan? Dibilang santai banget sih enggak, karena di leg kedua masih ada perlawanan lah. Meskipun Inter lebih mau megang kendali gitu ya. Tapi untungnya kartu merah tuh ya. Untungnya kartu merah dan ya Dewi Fortuna lagi mihak Liverpool. Nih ada Bapak Serie A. Bapak Serie A Indonesia. Gimana nih perwakilan Serie A nih kayak BSI, semua nih, kenapa Bapak nih? Serie A Indonesia. Enggak sebenarnya. Dari Inter dulu dari Inter Liverpool nih, apa yang lu lihat nih di pertandingan tersebut? Iya, sebenarnya dibandingan ini ya, kalau dari segi Serie A ya, antara kan sisanya kan tinggal Juve, Inter. ya. Itu doang ya, dua doang ya. Roma kan nggak lolos ya. Roma nggak lolos Pertama apalagi. di ini yang baru tuh. Oh, yang ketiganya, kasta ketiganya ya. Kasta ketiga. Iya. Kalau Milan kan kemarin kan hampir lolos sebenarnya. Waduh. Lolos jalur apa? Milan jadi Prestasi nggak ada. prestasi hampir lolos gitu. Iya. Cuma Jalur di antara kedua ini rumah terdekat. memang ketika di Serie A pun Inter memang lebih mencolok, permainannya lebih Iya. tertata gitu. Maksudnya pakemnya lebih dapet gitu. Cuma mungkin memang dari segi ini ya, dari segi permainan mungkin Liga Serie A itu ketinggalan jauh sama liga-liga Ketinggalan yang zaman lain. lah ya. Ketinggalan zaman lah maksudnya. Memang walaupun sebenarnya di Serie A itu udah Catenaccio itu udah ditinggalkan. Udah jarang pemain tuh main Catenaccio bertahan tuh udah jarang di Itali. Cuma yang sering gue tonton gitu di Serie A itu mereka tuh sering salah passing gitu. Jadi
Kayak Indo banget dong. Iya, jadi kayak mereka tuh jadi kayak orang nontonnya kan, wih, Serie A seru BG. Soalnya kan tagline-nya kan Beauty of Football. Iya, Serie A ya? Beauty Serie A. Beauty of Serie A itu mungkin banyak ya serunya di situ karena Kalau salah passing jadi bukan taktik ya. Bukan taktik, iya bukan. Memang kalau orang yang maksudnya yang cuma nonton gitu. Itu seru memang serangan tuh terputar gitu dari sini serang balik sini serang balik. Cuma ketika serangan balik itu salah passing, jadi salah passing, terbut, counter lagi. Jadi salah lagi. nggak terlalu dominasi salah satu timnya ya. Jadi Betul. di situ beauty-nya. Di situ beauty-nya. Padahal sama beauty-nya nih. oh iya Calciopoli. Beauty of Calciopoli. Dari City Sporting mau dibahas? City Sporting itu apa ya? Kayaknya pertandingan baseball ya. Baseball. Jadi apa? Blackburn City. Tim yang nggak ada fansnya itu ya. Iya, ntar aja ntar kalau ketemunya tim City lawan tim gede gitu kan. Iya. City belum tim gede nih. Sporting masalahnya. itu Apa itu? gede loh di Portugal. Gede itu. Enggak, itu udah pasti City itu udah merem itu. Udah, iya. Kalau di City kalah tuh blow on itu. Sampai engkongnya diturunin loh. Lagian dia juga udah menang gede di balik pertama. Iya, Yang pertama jadi sama berapa sih tadi? 5-0. 5-0 ya. Oh yang keduanya seri ya. Iya 0-0 sama sekali. Ngebosenin lah. Udah aman banget sih. Iya. Ngebosenin lah, tapi gue aja nggak nonton. Gue juga nggak nonton. Lo kira gue nonton? Nonton City. Emang lu nonton fansnya? Kagak. Udah pede soalnya. Udah pede. Iya, Boboknya aman. Bobonya. Kalau digombek bangun nangis. Nah itu baru. Tiba-tiba terbangun. Terbangun. Kita ke laga pamungkas kali ya. Apa tuh? Gimana Dar? Apaan? MU lawan ATM. Kok laga pamungkas? Laga Bambang. Oh, ada Bambang. Laga Bambang. Enggak MU enggak makan Dar. Oh. Gimana nih menurut lu nih? MU kan kalah tipis nih sama ATM nih. Apa nih yang menjadi pembeda nih apa antara MU dan ATM ini nih? Soalnya kan menurut para pandit yang di luar sana nih, Pandit tapi pundit sih. pundit, Oh, bacanya pandit. Kan gua Ya ini ya apa namanya? Cuma bedanya itu cuma dikit nih. Lu tahu nggak apa bedanya di jalannya pertandingan tersebut? Bedanya jalan pertandingan tersebut ya. Apa yang Ini menjadi pembeda? sebenarnya Atletico ini walaupun MU ngasihin pertandingan ya, penguasaan bola dia menang, shoot dia menang, Ya. kan, on target dia menang, cuman dia kalah di skor. Ya kan? Sebenarnya kalah di skor. Semua juga tahu ya. Iya, nyata apa? Iya. Semua juga tahu. Sumpah, gue baru kepikiran. Baru tahu gue. Bisa membagongkan sekali. Iya. Atletico udah kontrol game, dia kan Diego Simeone ini nih dia main bertahan ya kan, dia ngebikin MU tuh masuk ke permainan mereka. Permainan mereka, ya, Jadi Bang. bisa MU nyerang, jadi back four-nya itu maju ke depan, nah dia ngelakuin serangan balik dari situ. Tapi menurut lu nih ya, kan ini tim sama-sama lagi underperform nih bisa dibilang. Bilang underperform. Tapi kok salah satunya nih ATM ini bisa menguasai pertandingan nih menurut. Terus juga kalau dilihat ya, gue nggak tahu sih. Gue sih selalu ngeliat City yang mainnya position. Nih ATM tuh parah banget gitu dalam megang bola tuh parah banget gitu. Tapi Nah, kok bisa menang dia, gitu? nih, dia kan main bertahan nih. Nah, Nah. ini nggak bisa dobrak pertahanan dia karena dia mainin dua pivot. Seharusnya kan ini dua pivot ini kan McTom sama Fred ya. Iya. Nah, harusnya kan dia mainin Matic di awal babak pertama buat masuk play bola ke depan. Iya. Ikan kan di depannya kita mainin Sancho sama Ronaldo kan. Cuman ini kan dia mainin dua pivot ini yang ibaratnya dia tuh buat bertahan, kan? buat apa ya? Stabilisasi lapangan tengah. Iya, Ya. buat stabilisasi lapangan tengah. Tapi kan dia buat kemampuan buat nyuplai bola ke depannya kurang. Emang ngandelin Bruno banget sih itu. Iya, mungkin kalau Bruno doang sendiri, kalau dikunci sama pemain Atletico kan dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, dia telatnya masukin Matic di babak kedua. Di babak kedua kan akhir-akhir tuh mulai ada Serangan. kesempatan serangan kan. Chance. Sundulan kayak Varane, cuman kan Oblak nih lagi kesurupan apa jadi jago. Yang CR Sal Poli itu ya, tendangan Poli ya. Iya. Yang Iya. Megir Indo CR. Iya. tapi memang kalau menurut gue MU sebenarnya kemarin tuh sebenarnya menguasai, bener-bener menguasai. Cuma apa ya? Kayak apa ya? Mereka tuh nggak konsisten gitu kalau menurut gue.
di 30 menit pertama mereka tuh oke loh mainnya loh. Mantep tuh mereka itu. Maksudnya menguasai position atau position pertandingan. Jalannya pertandingan Jalannya gitu. pertandingan, menguasai jalannya pertandingan. Dia tuh menguasai kayak dari segi possession, terus kemudian banyak peluang juga, chance banyak gitu kan. Bukan chance penonton ya. Iya. Bukan chance penonton. Pertama Iya. itu pasti itu banyak. Pasti. Iya. Nggak kayak Pasti kan nggak ada. Iya, cuma apa kayak peluangnya tuh banyak lah gitu. Terus Iya. apa namanya peluangnya banyak. Kemudian juga permainan mereka tuh ketika bertahan tuh bagus gitu di 30 menit Iya, pertama. terorganisir lah. Terorganisirnya bagus lah. Yang dimauin Rangnick tuh dapat lah Dapat gitu semua. di 30 menit pertama itu. Cuma menjelang babak pertama habis itu udah mulai kedodoran tuh. Permainan udah mulai kurang gitu. Jadi kayak mungkin mereka buntu kali ya. Di sisi lain juga soalnya Oblak memang main lagi bagus. Tapi bisa dibilang pemain lini depan MU ini lagi tumpul nggak sih? Mandul. Soalnya kan Emang tumpul biasa mulu. aja. Udah biasa itu. Emang tumpul mulu ya. Tumpul kok kemarin habis hat-trick gitu. Gabjes mana bisa? Iya. Lawannya siapa dulu itu? Hat-trick. Tottenham. Iya. Tottenham mah ayam sayur, jelas aja. Tottenham. It just Tottenham. Just Tottenham. Gak perlu dibanggain Ini sebenarnya. tumpul sebenarnya depannya itu. Depannya tumpul. Kalau menurut gue depannya tumpul gitu karena nggak ada yang bisa menyuplai CR gitu. Si CR Ronaldo ini tuh nggak ada yang menyuplai dia dengan baik gitu. Mungkin pemainnya pertama mungkin ego pemainnya juga masih lumayan gede gitu kan. Cuma memang intinya tuh CR ini tuh kurang mendapatkan supply Nggak ada gitu. pelayannya lah. Nggak ada pelayannya lah gitu kan. Cuma ketika Bruno dikunci ya udah beres gitu. Akhirnya dia kan keliling-keliling doang tuh akhirnya CR itu. Sebenarnya Kopi, sih, keliling-keliling. sebenarnya sih, Jadi Starling dong. sebenarnya sih Bukan Sterling. tumpul enggak. Sterling. Sebenarnya kan tumpul enggak, cuman underperform. Tapi kok Ya, pertandingan underperform gitu. Nah kemarin habis kalau dibilang kayak cuman kayak penyuplai bola cuman Bruno kan enggak juga. Di pertandingan sebelumnya kan yang nyuplai dia kan ada Sancho yang asis, ada Teles. Cuman kan pada permainan kemarin nih Atletico semuanya pada underperform. Elangga gimana Elangga? Elangga juga lagi kalah pengalaman. Atletico kan sebenarnya juga bukan kroco gitu loh. tim alot ya. sebenarnya sih, Emang cara main mereka tuh defense. emang cara mainnya gitu. Ini sebenarnya sih ada dua kemungkinan ya. Kenapa tuh? Ini Simeone yang cerdas ngasih taktik ke Atletico, apa emang pemain MU-nya nggak bisa nerapin strateginya Rangnick itu sih. Mungkin Apalagi kan Rangnick baru masuk ya kan. Iya, Dulu baru sebelumnya kan masuk. MU dilatih sama Mang Ole. yang ngandelin individual brilian ya kan. Jadi masih batu semua. Iya, Ah, jadi kan mungkin dia brilian. kaget. Mungkin dia kaget. Enggak, gua kaget lu ngomong brilian. Peringkat 2 loh. Oh iya. Wih. Yo, Kemarin- lu fans MU kebiasaan. Brilian itu. Itu brilian ya. Brilian. Peringkat 2 ya. Iya. Nggak pernah nonton ini nih. Ini namanya strategi individual brilian. Itu namanya. Bukan papat kata papat 2 brilian bukan. Kalau mungkin sekarang kaget kali dikasih pelatih yang punya taktik, Taktik. filosofi. Dari segi latihan juga mungkin kan berbeda. Ya orang kemarin gue juga sempat dengar berita main MU pada ngeluh kan katanya latihannya terlalu berat. Katanya ngeluh, cuman kan kalau dipikir-pikir logika ya kan. Ini pemain gajinya pada mahal-mahal dikasih latihan berat dikit kok ngeluh Iya. gitu. Harusnya lu yang jadi pemain itu ya di situ ya. Gak usah digaji. Ibaratnya Bisa digaji. Iya. yang ibaratnya yang kerja keras banget malah Tomine. Ah, bukan dia ya. Padahal gaji kecil ya. Enggak, Tomine gajinya kecil tapi dia nggak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh kan. Bukan dia. Ibarat kayak orang magang dikasih gaji kecil kerjanya banyak ya kan. Jangan-jangan Tom ini anak magang. Iya, kan dia magang di MU. Anak haram. Kasihan anak arah. DG sih yang kasihan. Tapi ke MU lagi nih, kita bahas MU dikit ya. MU kan akhir-akhir ini lagi underperform selain pertandingan dia lawan Tottenham kemarin kan. Nah, yang disorot itu kapten nih. Kapten kita datang. Terong-terong. Kapten kita datang, seluruh penjuru kota puji kehebatannya. Gimana nih menurut lo nih kapten MU nih? Apa yang sering Kapten dibully? Iskandar, gimana? Tapi boleh opini gue dulu sebentar. Menurut gue sih Harry Maguire ini bukan back jelek sih. Soalnya dilihat dari statistiknya tuh duel udaranya menang, bagus, dari tackle juga banyak. Dan harganya mahal. Dan harganya juga menang gitu kan. Tapi kenapa sih dia selalu jadi sorotan gitu? Menurut lo ada apa nih dengan Harry Maguire sebagai fans MU?
kalau dilihat dari statistik ya kan, dia emang sebenarnya back bagus, nggak jelek dia sebenarnya. Dia tuh nggak bagus banget, nggak jelek juga. Berarti standar ya? Standar. Fresh dong. Standar, cuman karena harganya 80 juta, ya kan. Cuman kan sebenarnya kita nggak bisa ngeliat dari harga nih, ya kan. Apalagi pemain sekarang, ya kan. Harga udah gila-gilaan, ya kan. Enggak, Main enggak. Inggris juga lagi, ya Main kan. Inggris. Main Inggris mana ada yang murah, ya kan sekarang. Iya. Nggak ada. Apalagi dia sebelumnya kan di Leicester jadi andalan, ya kan. Di MU jadi Leicester tempat jadi kuliah. andalan, ya kan. Di MU Kontraknya masih lama juga, ya kan. Jadi wajar kalau harganya segitu, ya kan. Yang sering jadi sorotan ya kan, dia blunder kapten, ya Iya. kan. Jadinya dia sorotan ke dia semua tuh. Udah gitu, dia mungkin keberatan di kapten, mungkin beban. Keberatan di harga nih ya. bukan berarti di harga bukan. Sebenarnya kan dia 80 juta coy, back tuh Iya. mahal loh. ya kalau Menurut lu wajar. 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 Kalau menurut gue sih wajar, karena kan sebelumnya dia dibeli kontraknya memang masih lama di Leicester. Kalau dia kontrak setahun lagi, ibaratnya Iya. di harga segitu Jatuh itu lah. baru mahal. Menurut lu gimana, Mar? Ini Maguire ini apa dengan harga segitu performa dia nih belakangan ini kayak gitu? Iya. Ya kalau harga lihat sendiri Statistik. dah, Lukaku harga 85 juta, 80 juta, golin nggak? Iya kan? Tapi kan dia sebelumnya cocok-cocokan sama tim dan. iya sama. Kalau pemain kan nggak bisa, sebenarnya makanya pemain nggak bisa dilihat dari Gimana ya? harga. Ini Lukaku yang ke MU. Lukaku yang ke Chelsea, Oh, Chelsea juga kan sih sekarang Itu ada gue pernah di juga MU ya, kan gue lupa sebenarnya kan. kan. Hmm. Tapi kalau Maguire ini lebih ke apa ya? Dia emang sebenarnya kan dari Leicester gitu. Sebelum di Leicester juga kan kayaknya di tim kecil ya, nggak usah di tim kecil Inggris lah ya. Iya. Enggak deh, enggak tahu berarti. Tim kecil sih dia. Seingat gue tuh dia emang naik kan cuma pas di Leicester gitu. Abis Ya, Leicester Leicester sama pas habis Piala Dunia. Piala Iya, Dunia. udah Iya, iya, masuk iya. timnas kan, main di Inggris Piala Dunia gitu kan. Ya barulah naik banget gitu. Tapi kalau secara konsistensi sih kayaknya belum ada. Dibilang world class player tuh enggak sih kalau menurut gue. Tapi top player. Hah? Top player. Kayak Arsenal kayak contohnya ini aja sih siapa Ben White tuh gitu. Ben misalkan. White, ya, Ya, ya. sebenarnya dia back bagus, cuman ya dia nggak world star gitu. iya bukan ibaratnya. world star gitu performanya. Tapi emang karena bandrol Inggris itu mahal-mahal ya balik lagi Berarti- harganya mahal gitu. Cuma overprice aja, bukan Iya, lebih ke overpriced sih sebenarnya. bukan overrated. Enggak juga sih. Enggak overrated. Enggak over. Cuma Ya kalau overprice buat aja. main di tim besar ya jadi overrated lah sebenarnya dia pemain rata-rata gitu loh menurutnya. Cuman kan waktu itu kan Tapi kenapa jadi kapten? ya Nah itu sebenarnya yang gue Nah bertanya. itu sebenarnya pertanyaannya. Dia juga timba orang baru loh. Nah itu dia. Dia punya orang dalam kali itu. Dia punya ini videonya oleh. Oleh gitu mungkin ya. oleh. Lagi di Senggama. mungkin. Tapi gue berharap ini kan katanya kan kalau MU kan mau ganti kapten di sisa musim ini, cuman kan Rangnick bilangnya kan takut mengganggu ini kan keharmonisan Iya, antar harmonisan rumah tangga. ruang ini kan. Tapi ruang ganti kan. harmonisnya. Cuman gue berharap aja si pelatih yang baru nih kan calonnya kan Ten Hag ya kan. Betul. Dia Udah bisa pilih milih sekali, kapten pilih yang sekali. probabilitas lah. Seperti inilah fans MU teman-teman. Terlalu optimis biasa. Tapi emang ini Kak, gue pernah baca. Emang bener. Pernah baca gini, Erik ten Hag mulai belajar bahasa Inggris Kan biasa banyak lah. untuk menolak. Respon itu kali. cuman say no. Enggak emang bener. Kalau Ten Hag yang masuk gimana? Ya gimana menurut lu? Ya kan Kenapa? semoga aja nih Ten Hag masuk ya kan, Ah. benerin backbone-nya, buang-buangin pemain yang udah nggak minat main di MU lagi ya kan, terus pilih kaptennya. Gajinya gede soalnya di MU. Emang siapa pemain yang udah gak minat di MU? Ya lu lihat sendiri deh dari cara mainnya gitu aja deh. Siapa menurut lu? Menurut lu siapa Menurut lu dari sisi siapa? fans? Menurut gua CR. enggak, kalau CR masih semangat sih. Baru. Siapa? Ya, Ada, Rashford lah. Gak ada lah beberapa. Rashford gitu. Kayak Pogba. Iya, Pogba di males lah ya. Pogba, Iya, Sancho. dari cara gesturnya. Baru tadi gue dengar Sancho Pogba baru katanya dia. mau balik lagi ke Juventus. Enggak, dia kalau tadi gua baca berita ya, baru tadi banget nih jam 11 siang. Waduh, Oh, oke. Ya kan? Ini Kalau baca berita berita dulu. sih Pogba saat ini belum menyetujui prakontrak dengan klub lain dan dia belum menyetujui kontrak yang disodorkan sama MU. Soalnya dia masih Masih gantung nunggu berarti. sampai akhir musim. Dia mungkin masih ngerti-ngerti. Berarti keputusannya akhir musim bukan Akhir musim Pogba nih ya. kebutuhannya. Kan soalnya kayak pemain-pemain yang lain sekarang kan kayak Haaland udah prakontrak sama klub lain, kayak kan segala macam. Kalau dia Pogba masih nunggu sampai akhir musim. Tapi memang MU emang ini sih kalau menurut gue juga nggak bisa disalahkan baik lagi ya, maksudnya nggak bisa disalahkan Maguire sendirian juga gitu kalau menurut gue, karena memang dari segi konsistensi timnya juga mereka masih adaptasi sama apa strateginya si Rangnick ini gitu kan, dari yang tadinya main urakan ya kan nggak pakai strategi, mengandelin
skill individu, tiba-tiba datang pelatih yang punya filosofi gitu kan. Jadi kayak mungkin ada pemain yang adaptasinya nggak bisa gitu kan, tadi mungkin kayak Pogba gitu, jadi kayak dia nggak bisa ngikutin mau nyerang Nick, jadi kelihatannya kayak males-malesan gitu loh. Jadi sebenarnya bisa salah satu pemain juga gitu. Iya, tapi lucunya sih sebenarnya kalau menurut gua ya lebih ya apa ya, dia selalu belanja pemain dengan harga mahal. Betul, gitu. itu Pemain sih. mahal gitu kan. Gak cuma Maguire doang kan bisa dibilang. Kayak Fred juga kan sebenarnya kan mahal gitu. Fred mahal ya begitu. 60 juta. Mahal, bos. Iya. Dan untuk pemain yang main di Liga Ukraina gitu, sekarang lagi perang gitu kan. Iya benar. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk ya itu ya. Ya lawak juga kalau menurut gua. Berarti kalau kita punya cuplikannya mungkin bisa di-share gitu kan. Oh, boleh. Ada. Ya udah, Si kita Lord- lihat Lord Fred ya. Lord Fred ya. Ya, Lord kita Fred lihat. sama Mager kalian. Sama Maguire. Tapi Fred belakangan ini di tangan Rakitic Iya, bagus. lagi naik lagi lah gitu. Performa lagi bagus. Kemarin kan dia nyetak assist kan beberapa Kan dia kali ini. pas ditinggal Ole jadi bagus ya. Iya. Ya, mungkin dari situ Pas Oleh lagi nggak di Oleh, bisa ngawak tahu tuh dia. cara nempatin dia yang benar. Mungkin dia tipikal orang yang diarahin. Kalau Ole kan kayak udah individual aja mainnya gitu. Karena juga guru penjas. bebas. Lari-lari aja. Iya. Kan kita coach Justin ini sebagai ayam tanpa kepala. Lari-lari gitu. Ayam tanpa kepala. Jadi enggak yang gue lihat tuh kan emang fans pengennya Erik ten Hag. Terus juga bisa dibilang kemungkinan besar lah Erik ten Hag. Nah, Erik ten Hag kan permainannya bisa dibilang mirip Pep lah ya. Dia bermain dengan kolektif apa? Dia lebih ke ala Belanda sih untuk football. Total football dia. Iya, cuma jauh gitu permainannya sama yang MU sekarang. iya tipikal MU tuh jauh. Dari zaman Sir Alex juga bukan kayak gitu permainannya. Iya, makanya gimana itu? Apa nggak tambah kaget tuh pemain-pemain Ya maka dari itu kan dari Ole ke maka dari itu kan MU kan sebenarnya nih pengen cepet-cepet tes awal akhir musim Langsung. sebelum mulai musim Pramusim, awal dia tuh sepramusim. sebelum masuk pramusim dia tuh harus sudah dapat pelatih yang baru. Nah dari situ mulai dibangun kayak pemain-pemain yang emang nggak bisa ngikutin pelatih yang baru ya dijual, masukin datang pemain-pemain yang ibaratnya diperluin sama MU, strategi MU saat ini. Didatengin ke Milan lah ya. siapa? Beli Dalot aja Ole nggak mampu. Beli Dalot aja nggak mampu. Messi nambung Messi ke Milan. Messi mau ke Milan cuy. Messi. Siapa? Junior. Oh, Junior Messi. Mesias Junior itu Messi itu sebenarnya. Tapi gue denger kan Frank Casey itu setuju kemana? Frank Casey itu ke Barca. Ke Barca. Ke Barca dia. Udah ini ke Barca dia. Ya jangan bahas Milan lah ya. Waduh, tadi minta dibahas. Kasihan Dia di mana sekarang? Siapa? Puncak klasemen ya? Puncak klasemen. Tapi kan udah ikut CL. Cewek udah dasar klasemen. Kan itu kan Ya fokus kan hadiahnya dikit. fokus ke liga. Fokus liga. Fokus liga. Oh, bukan fokus UN. Kan musim besok ini dapat tiket lagi. Dapat tiket lagi, kan? Coba Fokus dulu. Dapat tiket lagi, juru kunci lagi. Terus fokus lagi. Fokus lagi. Gitu terus aja. CL udah banyak kok tadi udah 7. Ya, kita udah ngebahas tentang drawing tadi ya, apa babak 16 besar. Kita mulai ke 8 besar nih. Bisa ditampilin bagannya kali ya. Bisa ya. Ya. Nah, kita kan nggak kelihatan nih ininya. Bisa dilihat apa nih yang menarik di 8 besar ini nih? Apa yang menurut lu menarik banget nih pertandingan apa nih? Chelsea ini sih kalau menurut gue Chelsea sama Madrid sih. Chelsea Madrid. Kenapa tuh? Emang pertandingannya ada apa aja sih? Ada banyak ini. Bisa dilihat aja. Kalau pemirsa kan males. Malesan nih hostnya nih. Ntar dari kelas dulu. Gimana ya? Oh iya di situ ya. Iya. Oh itu di sana. Ada menurut gue Chelsea Madrid. Iya, sih. kenapa? Chelsea Madrid. Kenapa? Karena jadi kedua tim ini tuh sebenarnya Habis. kalau menurut gue ya mereka tuh lagi mungkin sebenarnya Madrid juga
nggak konsisten banget ya. Mereka bener-bener cuma ngandelin Modric, Toni Kroos sama Benzema gitu kan. Tiga orang itulah gitu. Iya. Jangan lupakan Vinicius Junior loh. Vinicius terlalu cepat tuh. Itu cepat itu loh. Super sub deh malah. Terus juga kan mereka diunggulkan karena mereka mental mereka lagi habis menang kan, mengalahkan seonggok PSG gitu. Iya. Mbappe FC. PSG dikatakan langsung bubar kan pemain. Iya, bubar semua, presidennya Dipecatin semua gitu kan. Walaupun sebenarnya kan presidennya itu kan sebenarnya cuma orang ini doang. Kalau kita bahas PSG itu kan tangan kanan doang sebenarnya. Itu bukan buat aslinya. Kemudian dari sisi Chelsea kan lagi krisis ini juga, krisis mental kan, kayak mereka Dia krisis semuanya coy. Krisis semuanya moneter ya? kena sanksi. Orang dia away aja pakai duit sendiri. Krisis loh. kepemilikan. Sendiri ya? Iya. Kan Tuchel pernah bilang kalau dia nggak dikasih operasional buat Iya. Dikasih bis, ya, dikasih. ya Cuma buat ada pesawat dia beberapa. bisa lewat jalur kereta. Terus kalau dia emang nggak mobil. bisa lagi dia sampai dibilang Beliin tiket. enggak, dia bilang sendiri saya akan bawa mobil pribadi saya buat ngangkut Chelsea. Saya akan touring. Mobil pribadi mas segede apa? Dia kan bilang gitu. Yang ya kan umpamanya lah mungkin gimana. terbusuh gitu kan bawa setelah nyewa mobil lah. Mungkin di bawah utama. Ya mungkin Bukannya kelil ke Ancol. belum aja Rosalia Indah. Ya menurut gue sih itu seru sih karena gimana caranya Chelsea bisa keluar dari tekanan eksternal itu lah. Masalah internal itu mereka bisa internal eksternal sebenarnya juga kan. Bisnisnya mereka harus Tapi dari perform klub sih lagi baik-baik aja sih lagi. ya dari performa permainan juga memang mereka masih lumayan sih gitu. Walaupun sebenarnya skema yang jaga Tuchel ini tuh udah mulai kebaca sama tim yang lain gitu. Iya, betul. 3-5-2 itu dia udah, kalau kata Coach Justin tuh udah karatan. Iya benar. Jadi kelihatan tuh dia buntu sebenarnya nih, kayak udah Kartu asnya udah keluarin kartu asnya semua. keluarin semua soalnya gitu. Jadi seru sih kalau menurut gue nih Madrid sama Chelsea ini sih. Iya. Gimana nanti kalau Prediksi tetap Chelsea sih kalau gue. Chelsea. Ya. Si Madrid itu. Ah, nggak jelas. Jadi Mario apa timnya? Enggak tahu. Pasti Madrid. Apa nih? Yang seru nih. Yang seru mah Atletico City lah. Tapi lu lawan Chelsea. Ya emang itu udah kayaknya ya udahlah gitu kan. Tapi yang lumayan seru sih City Atletico juga. Gimana nih? Gimana nih jalannya pertandingan? Ya biasa Atletico pasti kan bertahan total kan dengan Parkir apa tuh? Parkir busway lah. Iya, Ya busway dan segalanya lah gitu kan. Ya City dengan permainan yang biasa kan emang udah kontradiktif banget nih gaya mainnya gitu kan. Udah bisa setengah lapangan tuh. Hah? Bisa setengah lapangan Iya tuh. jadi lapangan futsal mainnya. Jadi ya tinggal lihat aja nih yang menang yang menguasai bola apa yang dapat efektivitas serangan aja paling kemungkinan Ya, di situ. Prediksi Prediksi Atletico lah biar sedih Enggak, udah lanjut ke Abdan. Gimana Dan? Kalau gue sama sih. City. Liverpool main loh. Gue lebih tertarik ini. Bangsat ini gue doang. Gimana Karena dua raksasa Inggris nih, bisa disebut dua raksasa Inggris kan. Teman yang satu kotanya kan udah gugur, jadi mungkin bakal disusul juga mungkin. Jadi prediksi gue tetap ATM. Enggak boleh. Lah, kok nggak boleh? Prediksi itu harus sesuai fakta. Yuk, lah mana ada prediksi lo? Prediksi gue megang ATM. Kalau ini tim lu nih lawan Benfica, Liverpool lawan Benfica. Kayaknya jelas gue masih dukung Liverpool. Tapi Benfica lagi ada di jalur kemenangan nih. Kuda hitam nih, the next kuda Iya, hitam bener selanjutnya. Tim alot sih itu Benfica itu, tim alot banget. Apakah dia bisa jadi Porto selanjutnya gitu Nah. kan? Gue sih gue masih tetap Liverpool. PD lah ya. PD. Masih lolos ya. Kan salah permainan di pertandingan sebelumnya kan udah diistirahatin. Mungkin powernya di sini mungkin. Fokus UCL. Fokus sama Fokus UN. Liga ini. Iskandar ada MU nggak ada MU. Gue nyari Nggak ada gue MU kok nggak ada ya. MU nggak ada ya. Kok nggak ada MU? Coba di sini Dor nih. nih sini nih. Kalau gue yang menarik buat gue nih ya. Ya. Kalau Chelsea Madrid tuh udah terlalu mainstream ya. Emang menarik pertandingan. Menarik, ya. Cuman ada satu lagi yang menarik buat gue itu City Atletico. Ini dong, ini nih belum disebut nih Munchen Ya, Benfica. kalau Munchen Villarreal udah ketahuan siapa yang menang ya kan. Villarreal dong. Nggak mungkin. Mungkin aja. Nggak mungkin. Nggak
nggak Ya, mungkin. ya, oke. Ini Siapa tahu Liverpool Munchen Benfica. Liverpool Benfica ya Liverpool tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Sosok 2-1-3-2 lah paling. 3-2. Yang penting masih Kalau bisa Atletico- lolos. Iya, kalau Atletico City ini kan City kan main menyerang ya kan, menyerang banget nih possession. Kadang backnya aja bisa maju sampai setengah lapangan ya kan. Iya, kadang di belakang gawang. Ya kan, ini Atletico nih main bertahan ya kan. Bisa nggak dia Bertahan maksimalin serangan balik dari City yang backbone-nya itu menyerang ya kan. Iya. Apalagi pemain Atletico kan juga cepet-cepet ya kan. Kayak ada Griezmann, ada Joao Felix. Itu kan Griezmann masih nyetel nggak sih? Depau. Suarez. Emang ini sih apa akurasinya gila-gila sih ya apa TM tuh. Sayang aja sih permainannya sih. Tapi Iya. dia emang organisasi permainan sebenarnya bagus. Bagus kan? dia. Memang dia taktiknya seperti itu. Efektivitasnya tuh lumayan. Tapi kalau dilihat dia akhir-akhir musim ini lagi terseok-seok nih ya. Abis juara nih malah terseok-seok dia. Kayaknya memang Agak turun performanya. Cuma ya identitas mereka nggak berubah. Tetap cara mainnya kayak gitu. Iya, bener. Yang Mau menariknya ini siapapun kan itu ya. Guardiola bisa nggak nih nembusin pertahanan Atletico? Iya, soalnya Simeone ya gitu-gitu aja kan sebenarnya. Iya, Bisa tapi dilihat. dengan dia begitu-gitu aja selama 4 tahun 5 tahun itu konsisten gitu. Jangan Ibarat lupa jadi dia itu Liga. selalu extra time pasti lama kalau Kenapa tuh? kalau extra time-nya kalau ATM itu pasti lama. Iya, soalnya banyak buang-buang waktu kan. Iya, extra time itu pasti kayak lawan Milan aja injury time sampai 7 menit, itu sampai lama banget gitu. Iya, Dan ada emang agak keras sedikit sih emang permainan Iya, ATM. prediksi lu Dor. prediksi. Prediksi. Gua rada bingung juga ya. Iya dong. Atletico kayaknya sih bisa golin ya tipis-tipis lah 1-0 2-1 lah. Ya menang agregat 1-0 atau 2-1 City, bisa lah. menang City. Atletico. Nggak bisa Kayaknya gitu bisa nih di leg pertama mainnya di mana? dong. Kayaknya di City dulu deh. Nah, leg pertama dia lah nih. Tapi nggak masalah di leg kan sekarang kan udah. Iya nggak masalah, cuman kan ada 2 leg tetep kan. Ya leg pertama tahan 0-0, leg kedua dikasih 1-0 sama Atletico ya bisa Atletico. Ya menit 95 lah ntar gol terakhir Atletico. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan bermain games nih kawan-kawan. Yuk, kita lanjut games. Pemain saya Barcelona sekarang yang bahannya kayak guling.